Silahkan Pak Wisnu. Mas Tunggara, Pak Gede, terima kasih semuanya para mitra sekalian. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gede yang selalu membimbing kita semua. Pak Gede luar biasa, Pak Gede luar biasa, Pak Gede luar biasa. Luar biasa, Pak Gede luar biasa. Ya Bapak Ibu, jadi saya bisa seperti ini sebenarnya rahasia juga. Saya selalu konsultasi sama Pak Gede. Bisa-bisa seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan kalau lagi kepepet bisa 1 hari 3 kali, 2 kali. Jadi semua itu bisa karena pertama konsultasi, yang kedua sebenarnya materinya itu sederhana. Yang jelas semua itu adalah membentuk sebuah habit baru atau kebiasaan baru ya. Jadi bagaimana orang sukses itu pasti mereka meninggalkan jejak. Nah, saya banyak belajar sama Pak Gede karena Pak Gede yang sudah dahulu di Paras, beliau sudah benar-benar suhu nomor 1 ya. Suhu nomor 1. Safu. Ya, beliau safu di grup kita. Nah, ternyata salah satu rahasianya adalah merubah kebiasaan, karena banyak orang tanya apa sih yang bikin kita bisa. Sebenarnya bukan kata-kata bisa atau tidak bisa, tetapi bisa atau belum bisa. Nah, kalau kita sudah mulai memberanikan merubah kebiasaan, maka akan terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, maka akan bisa. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, itulah. Makanya Bapak Ibu, kita harus kemana-mana bawa produk ya, kemana-mana harus bawa berani menceritakan. Saya seperti cerita ke Bunda Ida itu konsepnya tadi saya di-share di grup maupun di Jabri ya. Kita itu jangan pernah merasa beban mengajak orang itu untuk karena kita yang butuh. Salah Bapak Ibu. Jadi kita harus membuka pikiran, breakthrough pikiran kita bahwa orang lainlah yang membutuhkan. Orang lain butuh kesehatan, orang lain butuh ilmu, orang lain butuh uang, ya kan? Memang uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Nah, bayangkan kalau kita bisa rekrut 1 orang aja, kok yang bisnis lumayan 200.000, tapi kalau yang reguler kan 75.000. Nah, kalau 75.000 sebulan bisa 20 aja udah tambah 1,5 juta. Ya kan? Kalau kita bisa 40 orang berarti sudah 3 juta, sudah UMR. Itu pun tanpa modal, ya kan? Kita sudah masuk di Faras, ini adalah modal terbesar hidup kita. Jadi kita tinggal bagaimana meng-create usaha kita menjadi usaha yang besar. Jadi pikiran kita harus membuka bahwa Faras ini adalah peluang yang besar. Itu yang ketiga. Yang kedua tadi kebiasaan. Yang ketiga itu tadi berani membuka mindset kita bahwa orang lainlah yang butuh. Jadi kalau orang lain nggak mau, itu bukan jadi beban kita. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Jadi konsepnya adalah yang keempat, yaitu berbagi cerita. Nah, seperti malam ini Pak Gede mengajak Zoom, itu kan konsepnya kita berbagi cerita Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan, itu kita ceritakan. Misalkan saya ada luka, saya cerita, nah itu jadi bahan cerita untuk disampaikan ke orang. Nah, sama Bapak Ibu, kalau kita pengen banyak rekrut, momentum, yang rahasia kelima adalah momentum. Besok itu adalah momentum, ya, yaitu bagaimana Bu Dr. Ami dan juga Pak Putu Eka akan membuka wawasan orang-orang yang kita undang untuk bisa mengerti apa itu SAMPLES dengan tema asam urat. Nah, ini kesempatan luar biasa Bapak Ibu.
karena banyak orang itu banyak bermasalah dengan asam urat, terutama orang Indonesia ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk mengundang. Saya selalu kalau ada acara-acara seperti itu saya selalu mengundang. Nggak tahu 3 sampai 10, bahkan kalau bisa lebih dari 10. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi rahasianya paling bagus ada yang nomor 5, yaitu momentum. Manfaatkan acara. Yo, siapa yang pengen berangkat ke Bali gratis, manfaatkan acara besok ya. Iya Bapak Ibu, yang keenam kemarin baru saya bongkar sama Bu Yanti juga. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah mulai punya pelanggan, itu bisa manfaatkan untuk rekrut. Kenapa? Karena rekrut apalagi tanggal 10 itu kan dapatnya 400 yang benar kan 475 kan. Nah itu manfaatkan Bapak Ibu. Saya tanggal 10, di bawah tanggal 10 itu bulan kemarin sudah dapat 11 orang. Kenapa? Karena dengan kita jualan klasik aja 350 plus natural 1 itu hitungannya kan berapa Bapak Ibu? 170 ya? Ya 170, berarti kan sudah 500.000 ya kan? Nah kita jualan 2 produk aja kita sudah bisa rekrut 1 orang. Bisa kita masukkan ponakan, bisa kita masukkan, kalau kita belum nikah kita masukkan kakak, adik, kalau kita sudah nikah masukkan suami, istri, anak, ya kan? Loh kok bisa untung? Iya minimal kita jualan, kita sudah jualan 350, untungnya 65.000 kalau minyak kan, sama yang kecil 170 kita untungnya 40 ribuan, berarti paling nggak kita untung sudah 100 lebih, masih tambah untung lagi 75 dari bonus rekrut. Jadi nggak ada ruginya Bapak Ibu. Oke, itu salah satu tipsnya. Terima kasih. Jadi saya garis bawahi lagi di sini pentingnya yang pertama itu adalah merubah mindset ya, itu penting sekali dulu. Jadi mindset kita di Paras ini adalah Paras adalah bisnis kita sendiri, bukan bisnisnya mitra atas atau bisnisnya orang lain. Kita sendiri yang punya. Itu dulu tanamkan mindset kita. Nah, setelah kita punya mindset yang benar tentang Paras, itu bahwa ini bisnis saya sendiri. Nah, kemudian tanamkan bahwa untuk menghilangkan rasa malu dan sebagainya, Paras hadir dari cinta untuk melayani. Nah, jadi jangan pernah berpikir, wah saya ini jualan malu saya. Ya, karena di sini kan amal dengan pelayanan dari cinta untuk melayani itu adalah salah satu bentuk amal. Seperti Pak Wisnu bilang, kita bercerita, berbagi kesembuhan dan sebagainya, itu kan amal. Jangan berpikir untungnya saja, ya. Nah, karena di sini harus seperti itu. Nah, strateginya yang digarisbawahi sama Pak Wisnu itu adalah strategi sukses Paras. Nah, ada yang tahu strategi sukses Paras? Tolong bantu saya, ada yang tahu? Apa strategi sukses Paras? Jual, rekrut, bina. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pertama-tama jual dulu Paras ini dengan bagaimana caranya menjual? Ya seperti katanya Pak Wisnu tadi, berbagi. Nah, tapi sebelum menjual, mindsetnya dulu dirubah ya, supaya jangan kita malu. Nah, rubah dulu mindsetnya bahwa bisnisnya adalah bisnis kita sendiri. Paras hadir dari cinta untuk melayani, artinya itu adalah amal, ya. Nah, bukan jualan berpikirnya. Nah itu dulu mindset yang benar. Nah, ini strateginya apa? Jual, rekrut, bina. Jual dulu, jual dengan bercerita, berbagi cerita. Bagaimana caranya berbagi cerita? Banyak. Di medsos, gunakan medsos yang ada. Nah, berceritalah di WA, berceritalah di Facebook, berceritalah di IG, berceritalah di pokoknya di medsos yang lain. Nah, selain itu bercerita juga, kalau lagi melayat bercerita, jangan malu-malu. Saya melayat, saya bercerita kemarin saya manfaatkan di ini itu kumpul-kumpul komunitas,
bercerita terus. Nah dari sana kita akan dapat. Nah seperti Pak Wisnu itu jagonya. Kenapa? Beliau itu selalu bercerita, ngantri di bank bercerita, selalu bawa brosur, bercerita aja kerja. Nah ceritakan, itu namanya teknik menjual. Nah, jualan itu bukan seperti sales, bayangan kita door to door bawa barang, bukan itu. Bercerita, berbagi kesembuhan, ya. Nah, setelah mereka membeli produk, kita jual aja dulu. Nah, setelah akan beli kedua, ketiga, tawarilah mereka, rekrut mereka, ya. Jangan terus dijualin. Nah, bahasanya gimana? Itu kalau beli terus ke saya ke Paras, harganya 350.000 Paras klasik. Bagaimana saya tawarin ibu supaya dapat harga murah? Saya daftarkan sebagai pemakai resminya Paras atau resellernya Paras atau agennya Paras, bolehlah. Nah, saya biasanya saya daftarkan sebagai pemakai resminya Paras. Nah, tadi beli berikutnya lebih murah. Bagaimana caranya, Pak? Saya ada begini, beli 10 Paras klasik. Nah, bahasanya ya, beli 10 Paras klasik dapatnya hanya beli 10 Paras klasik kan seharusnya 3.500.000. Nah, tapi kalau ibu mau terdaftar sebagai pemakai resmi 3.500.000, kita kasih diskon menjadi 2.975.000 loh. Tambah lagi satu, saya kasih bonus Paras natural senilai 175. Itu bahasa kita. Waduh, banyak sekali, modal nggak ada ini. Kan banyak yang begitu ya. Ya kalau belum ada modal, bagaimana kalau ibu, kan sekarang ibu mau beli Paras klasik 1, ya, tambahin kan 350, tambahin Bu jadi 520 lah. Kalau saya di Mataram 520, saya bilang anak ke ongkos kirim. Saya kasih bonus lagi 1, ibu resmi terdaftar. Nah, beli berikutnya ibu murah. Kalau beli 1 botol 300, kalau beli 3 855. Oh gitu ya, dapat murah lagi. Oh iya dah, daftarkan dah saya. Apa syaratnya lagi? Minta KTP-nya Bu sama nomor rekening. Selesai. Nah, itu teknik merekrut. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita rekrut, kan susah kita menjelaskan. Sudah, ikutkan saja di GT Started, itu namanya membina. Ajarkan mereka juga rekrut 3 terus begitu nantinya. Otomatis akan jadi top sponsor, otomatis kan bisa tembus semuanya itu, ya. Nah, jadi jangan hanya jualan melulu. Boleh, kita memang harus jualan cari untung, tapi jangan dijualin terus, ntar lari dia ke orang lain yang nawarin harga lebih murah, ya enggak? Nah, jadi strateginya jual, setelah mereka jual mau beli berikutnya itu tawarin mereka jadi agen, tapi jangan bilang agen, kadang-kadang bayangannya itu multi level gitu. Nah, bayangannya supaya murah beli berikutnya, ini tawarin dulu yang bisnis, jangan langsung yang 500. Ya, tawarin yang bisnis dulu, jangan langsung antem yang ke 500. Kalau antem ke 500 turunnya nggak bisa nanti ya. Bisnis dulu. Nah, setelah kita tawarin bisnis tak mau, baru tawarin yang 500. Nah, setelah dia 500, suruh ajak dia ke GT Started. Kan tetap tiap bulan ada itu, dididik. Itu kita nggak perlu yang menjelaskan, nanti ada pendidikannya, pembinaan namanya, jual rekrut bina. Nah, setelah itu ajarin mereka, ya mampunya berapa dulu beli, lama-lama nanti akan belanja satu kali, ya. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya, itu yang disebut dengan duplikasi dan sebagainya.